Halo teman-teman, Bahas Saham kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas saham Dharma Satya Nusantara atau DSNG. Menurut saya ini salah satu saham yang cukup menarik dan punya potensi ke depannya. Kenapa seperti itu? Saya akan langsung membahas seperti biasa dari fundamental dan juga teknikalnya. Secara umum, di sini terlihat untuk emiten ini semenjak dia IPO sampai dengan periode sekarang secara garis besar ternyata konsolidasi teman-teman untuk harga sahamnya. Dia tidak bergerak lebih tinggi ataupun terjadi peningkatan maupun penurunan secara signifikan. Nah, di sini range harganya di sekitaran 400 ataupun bahkan di 700 ataupun 800. Nah, langsung saja ke bagian fundamentalnya. Untuk emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan kuartal ketiga tentunya. Dia mencatatkan laba bersih sebesar 502,6 miliar. Nah, laba bersih ini mengalami penurunan 58% dari periode di tahun 2022 secara annual. Nah, pos-pos apa saja penyumbang laba bersih ini? Kenapa dia mendapatkan atau mencatatkan laba bersih yang cukup jauh menurun dibandingkan tahun 2022, teman-teman. Apabila ini kita setahunkan, di sini terlihat dia untuk nilai EPS-nya hanya mencapai 63. Padahal di tahun 2022 dia mencapai 114. Nah, langsung saja ke bagian laporan keuangannya. Yang pertama dari sisi penjualan, emiten ini dia sebenarnya mencatatkan penjualan yang tidak jauh berbeda dari periode yang sama di tahun 2022. Di sini tahun 2022 dia mencatatkan laba sebesar 6,5 triliun. Ternyata penjualan di tahun yang 2023, periode yang sama itu mencapai 6,5 triliun juga, teman-teman. Nah, yang menjadi peningkatan besar itu terjadi di beban pokok penjualan yang sebelumnya hanya 4,4 triliun mencapai 4,9. Kurang lebih ada peningkatan sebesar 500 miliar, teman. Sehingga di sini terlihat laba brutonya kurang lebih selisihnya 500 miliar. Dan tentunya ada pos-pos lain yang sangat signifikan saya lihat. Di sini ada penghasilan dividen dari periode sebelumnya yang juga merupakan penambah ataupun bernilai positif terhadap laba bersihnya. Sehingga memang secara overall untuk laba operasi yang menjadi core bisnis dari emiten ini menurun, teman-teman, dari 1,5 triliun sebelumnya mencapai 980 miliar di periode sekarang di tahun 2023 kuartal ketiga. Nah, secara kuartal per kuartal dari tahun 2022 dan tahun 2023 di sini laba yang dapat diatribusikan itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, di mana di tahun 2022 dia mencapai 893 miliar dan sekarang berada di angka 502 miliar, teman-teman. Nah, nanti tentunya harapan kita di tahun 2023 kuartal keempat atau annual tahun 2023 itu laba dari emiten ini bisa didongkrak naik yang berpengaruh besar mungkin terhadap peningkatan harga sahamnya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke bagian ekuitasnya. Di sini ekuitasnya tercatat 8,2 triliun. Walaupun memang tidak signifikan peningkatannya dari periode tahun 2022 yang hanya mencapai 0,71, tetapi di sini bernilai plus. Dia masih melakukan peningkatan dari periode tahun 2022, artinya bagus. Dan di sini hal yang menarik menurut saya dari periode-periode sebelumnya, rata-rata kenaikan ekuitasnya itu cukup tinggi. Nah, bisa saja hal ini terulang kembali di periode di masa yang akan datang. Tentunya ini merupakan potensi yang menurut saya cukup bagus. Kemudian dari saham beredarnya tetap sama, di angka 10,5 miliar lembar. Dan posisi utangnya di sini terlihat adanya peningkatan dari 7,1 triliun menjadi 7,6. Tentunya ini juga akan berdampak terhadap nilai utangnya dibandingkan dengan aset bersihnya. Di sini memang dia mencapai 0,93, yang artinya hampir mencapai 1, tapi masih bisa dikatakan liquid.
karena seluruh ekuitasnya masih mampu menutupi jumlah utang yang ada. Untuk penambahan kasnya di sini terlihat positif 68 miliar pada sampai dengan kuartal ketiga, dan kas pada akhir kuartal ketiganya mencapai 380 miliar, teman-teman. Dari sisi ROE, di sini ROE-nya memang terlihat menurun dari periode sebelumnya yang mencapai 2 digit, yaitu 14%. Di sini dia hanya mencapai 8,15% apabila disetahunkan. Nah, tentunya ini berefek akibat dari laba bersih tadi yang menurun, teman-teman. Nah, atas dasar laporan keuangan tadi, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan untuk nilai buku emiten ini seharusnya berada di angka 775, dan KPR-nya itu seharusnya berada di angka 632. Dan saya rata-ratakan seperti biasa, seharusnya emiten ini dihargai layak di angka 703 per lembar sahamnya, apabila mencerminkan laporan keuangan ataupun fundamental yang tadi, teman-teman. Sementara pada saat saya membuat video ini, untuk emiten ini berada di angka 550, tentunya masih banyak potensi untuk menuju ke harga fundamentalnya di harga 703 menurut analis saya. Sementara sekarang di harga 550 dia mendapatkan PBV sebesar 0,7 dan PER 8,7. Nilai MOS-nya di angka 21 yang menurut saya juga masih ada resiko untuk turun kembali di harga yang lebih rendah dari 550. Dan tentunya apabila dia mencapai harga fundamental, dia akan mendapatkan potensi gain sebesar 27,9 atau 28%, teman-teman. Yang menurut saya cukup lumayan dan menarik. Untuk analisis selanjutan seperti biasa, saya selalu merata-ratakan PBV dan PER wajar dari 5 tahun terakhir. Di sini didapat untuk PBV wajarnya itu memang berada di angka 0,9, ataupun 1 dihargai senilai dengan nilai bukunya, dan untuk PER-nya itu berada di angka 11,63%. Maksud saya 11,63 kali. Sehingga didapat harga wajarnya itu di angka 748. Tidak terlalu berbeda dengan nilai fundamentalnya yang mungkin diharapkan. Sehingga di sini tercatat untuk nilai gain yang diperoleh dari analisis kedua dari PBV dan PER wajar itu berada di angka 36%, teman-teman. Cukup bagus dan lumayan. Secara umum di sini terlihat untuk ekuitasnya itu signifikan kenaikannya. Utangnya juga terlihat menanjak dari tahun 2020. Mungkin ini disebabkan efek pandemi, sehingga mungkin emiten ini memerlukan modal tambahan untuk melakukan ekspansinya. Nah, dari sisi laba memang terlihat jauh menurun ya dari tahun 2022. Kalau misalnya nanti di kuartal keempat sudah rilis, kemungkinan besar labanya ini bisa saja menyamai tahun 2021. Tapi tahun 2022 tingkat signifikansinya tidak terlalu signifikan nanti di tahun 2023, teman-teman. Sehingga menyamai angka tahun 2022 menurut saya cukup sulit. Secara teknikal, ini tadi yang saya katakan, sebenarnya emiten ini secara umum terjadi konsol dari harga sahamnya, yaitu di kisaran 400 sampai dengan 700, teman-teman. Di sini terlihat secara monthly, di angka 700 itu dia selalu mengalami pemantulan kembali ke harga bawahnya, yaitu di angka 450, teman-teman. Nah, di harga sekarang, di 550 ini menjadi titik support yang merupakan titik support yang short term, teman-teman. Di sini dia pernah mengalami pemantulan di tahun 2023 bulan Juni, tapi kembali lagi menuju ke harga 550 dan terjadi candle-nya ini memantul, teman-teman, dari harga 550. Nah, berdasarkan analisis fundamental tadi, karena nilai MOS-nya masih berada di bawah 30%, tentu saja potensi untuk menurun ini masih kemungkinan bisa terjadi. Bahkan menuju ke angka 450 juga bisa terjadi, yang menjadi titik support dari periode tahun 2021, teman-teman. Tapi, walaupun dia mengalami penurunan, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk menambah muatan dari emiten ini. Apabila memang teman-teman percaya dengan analisis sesuai dengan fundamental yang saya paparkan tadi. Sehingga menurut saya, apabila dia sudah berhasil menembus titik resistennya di angka 700, dia akan menuju ke angka 800 atau bahkan 900, teman-teman, sesuai dengan harga yang pernah diraih di tahun 2015. Untuk secara short term, mungkin kita sebagai investor bisa menunggu di harga 450 ataupun bahkan di angka 500, teman-teman. Karena di sini bisa dikatakan menjadi titik supportnya di angka kisaran 450 sampai dengan 500.
Apabila dia mencapai harga ini di angka 500, kemungkinan besar dia akan memantul kembali di harga 600 atau bahkan ke harga 700. Nah, tadi harga 700 sudah menjadi harga fundamental sesuai dengan laporan keuangannya. Bisa saja ke harga ini akan cepat terjadi, teman-teman. Dan potensi gain itu berada di angka 27% ataupun 28%. Kemudian dari sisi sentimen medianya, untuk emiten ini sebenarnya bergerak di bidang industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, perkebunan, dan tanaman industri yang melalui perseroan dan entitas anaknya. Jadi ini merupakan sektor consumer, teman-teman. Yang pertama kita harus tahu untuk emiten ini dia rutin membagikan dividen, sehingga ini merupakan nilai plus bagi investor yang berniat untuk hold emiten ini sampai dengan dia mencapai harga fundamental ya. Dan ini merupakan cyclical ya teman-teman untuk emiten ini. Mungkin ada saatnya emiten ini akan mencatatkan kenaikan harga dari kenaikan harga sawit secara dunia, dan disitulah mungkin saatnya penjualan dari emiten ini akan terdongkrak naik. Jadi ini merupakan emiten yang memiliki siklus di bidang core bisnisnya, yaitu penjualan dari kelapa sawitnya ataupun tanaman-tanaman lain yang mungkin ada di emiten ini. Secara umum sebenarnya ini bersifat positif dari sentimen medianya. Bahkan ada beberapa media yang menyatakan valuasinya menarik. Tentu saja karena tadi juga menurut analisis kita, dari sisi valuasinya masih berada di bawah nilai bukunya dan juga nilai fairnya masih di bawah 10. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini. Apabila teman-teman memiliki ide atau komentar yang lain, boleh di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe kemajuan channel ini. Terima kasih.